Ya. Nah, ini juga penting untuk diketahui ya, kalau dulu kita berpikir bahwa radang usus kronik ini atau IBD ini biasanya hanya kelainannya adalah di pencernaan. Jadi gejala yang sering itu biasanya adanya diare, paling sering itu. Jadi diare kronik, jadi kronik lebih dari 6 bulan tadi ya, saya udah sampaikan lebih dari 6 bulan. Kemudian diare disertai dengan lendir berdarah ya, kemudian disertai dengan nyeri perut, atau pokoknya rasa nggak nyaman lah di perut. Kemudian disertai dengan gejala sistemik, misalnya ada demam, penurunan nafsu makan, ya, penurunan berat badan. Itu penting untuk diwaspadai sebagai salah satu gejala dari IBD. Tapi jangan dilupakan bahwa IBD ini sekarang gejalanya tidak hanya gejala intestinal atau yang seperti tadi saya sampaikan, tetapi jangan dilupakan ada gejala ekstra intestinal. Jadi di luar dari saluran cerna, misalnya ada yang berhubungan dengan mata ya, mata merah atau uveitis, kemudian berhubungan dengan kulit ya, dermatitis atau psoriasis, kemudian juga berhubungan dengan sendi juga bisa loh, jadi dengan artritis. Jadi kadang sering saya mendapatkan rujukan pasien dengan keluhan nyeri sendi, tapi kemudian ada diare. Nah, ternyata sebetulnya kalau dilihat bahwa nyeri sendinya itu berhubungan dengan IBD-nya tadi gitu. Jadi ada beberapa manifestasi yang kita perlu pahami. Namun yang paling penting adalah jika kita ada diare kronik ya, pasien ya, sahabat Herpina kalau memiliki keluarga atau sahabat Herpina sendiri yang mengalami keluhan diare kronik, jadi lebih dari 6 bulan ya, terutama ada lendir atau darah, harus segera diperiksakan karena bisa jadi ini merupakan salah satu gejala dari IBD. Karena keluhan diare ya dok ya? Iya benar, iya. Ini juga sangat penting, jadi dalam menentukan terapi kita harus pasti dulu diagnosanya. Nah kalau IBD ini, karena dia di saluran cerna ya dok, berarti mutlak perlu pemeriksaan untuk melihat saluran cerna, yaitu yang kita ketahui dengan pemeriksaan kolonoskopi ya. Kolonoskopi itu teropong usus, kita bisa menilai secara langsung, karena kadang tampilan dari ulcerative colitis dan Crohn's disease itu kita udah bisa pastikan dengan pada saat kita melakukan kolonoskopi seperti itu. Dan juga pada saat kolonoskopi kita juga bisa melakukan biopsi, namanya pengambilan jaringan, untuk melihat kira-kira penyebab diare itu memang IBD atau mungkin penyebab diare yang lain. Kadang kan ada tuh suka penyebab diare yang lain, misalnya karena infeksi TB ya, atau bahkan mungkin penyebab diarenya karena keganasan dari kanker kolorektal. Itu kita harus pastikan dengan pemeriksaan kolonoskopi diikuti dengan biopsi. Nah kemudian juga ada lagi cara-cara yang mungkin non-invasif ya, walaupun itu sebetulnya belum bisa mendiagnosa pasti, tetapi bisa mengantarkan ke kecurigaan untuk IBD. Itu adalah pemeriksaan feses, namanya fecal calprotectin. Itu juga kita bisa periksakan, atau kemudian MRI mungkin ya, walaupun MRI tidak detail, tapi ada MRI enterografi namanya seperti itu. Atau mungkin bagi yang masih takut dengan kolonoskopi, ada namanya kapsul endoskopi, tapi tentunya itu mungkin tidak di semua tempat bisa ya. Namun itu adalah hal-hal yang bisa kita pakai untuk mendiagnosis dari IBD ya.